Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulillahil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada kesempatan hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat dengan tema akhlak terhadap diri sendiri. Ketika kita mendengar kata akhlak, seringkali yang terlintas di benak kita adalah bagaimana kita bersikap kepada orang tua, guru, teman, atau masyarakat. Padahal Islam juga mengajarkan bahwa sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu berakhlak baik kepada diri kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 sampai ayat 10, yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ayat ini mengajarkan bahwa keberuntungan sejati bukan hanya diukur dari banyaknya harta atau tingginya jabatan, tetapi dari kemampuan seseorang menjaga hati, jiwa, dan perilakunya agar tetap berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa bentuk akhlak terhadap diri sendiri yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan harus selalu dipelihara dengan melaksanakan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjauhi segala bentuk maksiat. Jangan sampai kita sibuk mengejar urusan dunia, tetapi melupakan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Tubuh yang kita miliki adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan mengonsumsi makanan yang halal dan baik, berolahraga, beristirahat yang cukup, serta menghindari segala sesuatu yang dapat merusak tubuh seperti narkoba, minuman keras, dan rokok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menjaga kehormatan diri. Seorang muslim harus menjaga ucapan, perbuatan, dan pergaulannya. Di era media sosial seperti sekarang, kita harus berhati-hati dalam menulis komentar, menyebarkan informasi, maupun mengunggah sesuatu. Jangan sampai jari kita menjadi penyebab dosa yang terus mengalir. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak terhadap diri sendiri juga berarti mampu mengendalikan hawa nafsu. Tidak semua yang kita inginkan harus dituruti. Islam mengajarkan kita untuk sabar, disiplin, dan mampu menahan diri dari hal-hal yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu mengendalikan dirinya
adalah orang yang kuat, bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat iman dan akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pelajar, mahasiswa maupun masyarakat, akhlak terhadap diri sendiri juga diwujudkan dengan semangat menuntut ilmu, menghargai waktu, bersikap jujur, disiplin, serta bertanggung jawab terhadap setiap amanah yang diberikan. Jangan biasakan menunda pekerjaan, menyontek, atau bermalas-malasan, karena semua itu akan merugikan diri kita sendiri. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Mulailah dari hal-hal kecil seperti sholat tepat waktu, berkata jujur, menjaga lisan, menghormati orang lain, dan menggunakan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Jika kita mampu memperbaiki diri sendiri, insya Allah kita juga mampu memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan agama itu sendiri. Sebagai penutup, marilah kita merenungkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari perubahan pada diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta senantiasa istiqomah dalam perbaiki diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sekian, unzur makola wala tanzur man kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.